Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, Gamalnya Morning Prayer, pembacaan Alkitab kita sampai pada 2 Raja-Raja 11, ayat 1 sampai ayat 21. Ketika Atalia, ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan tentara penunggu. Disuruhnya mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya anak raja itu kepada mereka. Sudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tapi mengawal di istana raja, sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para tentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Yang kedua rekrut daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para tentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja." Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya dia berdiri dekat tiang menurut kebiasaan. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berjuru kianat-kianat. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu kaki kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang Garik dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan.
Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan aman kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat sebentar pembacaan Alkitab kita pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 kemarin, bagaimana Allah memakai Yehu untuk membalaskan dosa-dosa Ahab dan keluarganya. Dan Yehu di kerajaan Samaria Israel ini memusnahkan keluarga Ahab dan mengadakan pembaharuan, yaitu membunuh dan memusnahkan semua para pengikut Ahab dan juga penyembah-penyembah berhala. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan melihat bagaimana peristiwa yang terjadi, bagaimana kekuasaan Allah, kemahatauan Allah, dan juga kesetiaan Allah kepada janjinya dinyatakan di pasal yang ke-11 ini. Kita melihat ayat 1 sampai 21, ada 3 tokoh yang berperan di sini, dan kita akan melihat satu persatu. Di ayat yang 1, ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Siapakah Atalia? Atalia ini adalah istri Yoram. Yoram bapaknya Ahazia. Jadi dia adalah cucu Omri. Atalia ini adalah anaknya Ahab dan Isabel dari kerajaan Samaria, Israel. Dan dia sangat kuat penyembahan berhalanya, para pengikut Baal seperti Isabel. Dan kita melihat di sini bagaimana ketika dia melihat bahwa Ahazia waktu mengunjungi Yoram, raja Israel, mereka terbunuh. Dan kita melihat di sini seorang Atalia ini yang dengan kekejamannya, dengan kehausan akan jabatan, kekuasaan, dia membunuh cucu-cucunya sendiri. Jadi anak-anak Ahazia ini semuanya dibunuh dan dia mau naik menjadi ratu di Yehuda. Ayat yang ketiga. Kita melihat bagaimana di sini pengaruh seorang Atalia, seorang yang cucu Omri, anak Ahab Isabel, penyembah Baal, yang membuat Yehuda juga menyembah Baal. Ini ingin menguasai, ingin memusnahkan raja, keturunan Raja Daud, ya, dan dia ingin membunuh semua anak-anak atau cucu-cucunya dari Ahazia ini. Dan lalu bagaimana Allah menyatakan kuasanya, Allah providensia Allah, bahwa Allah yang setia kepada janjinya. Kalau kita melihat sebentar mundur di pasal yang ke-8, ayat yang ke-18, 19. Waktu itu Yehuda dipimpin oleh Yoram. Yoram, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Allah yang setia kepada janjinya, dan saat itu Atalia ingin memusnahkan, ingin membinasakan seluruh keturunan Raja Daud. Dan Allah memakai Yoseba, ayat 2 dan 3. Siapakah Yoseba? Yoseba ini saudara Ahazia, tapi beda ibu dengan Atalia. Dia istri dari Imam Yoyada. Ia menyelamatkan Yoas, ayat yang kedua. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Ini sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan, ya, providensia Allah, Allah yang melihat jauh ke depan, Allah yang menepati janjinya, dan Allah yang berkuasa untuk rencana agungnya itu digenapi, akan
beda cerita kalau keturunan Daud ini punah, tetapi Allah memakai orang-orangnya, hamba-hamba yang setia, suami istri ini, Yoseba dan Imam Yoyada ini, mereka bersepakat untuk menyelamatkan Yoas dan merawat mereka selama 6 tahun. Sekitar usia 1 tahun ketika Yoas diambil dari pembunuhan Atalia ini. Kemudian kita akan melihat tokoh yang berikutnya, yaitu Imam Yoyada, ayat 4 sampai ayat yang ke-21. Bagaimana pembaharuan yang dilakukan Yoyada. Dan kalau kita melihat di ayat setelahnya, ada imam yang dibunuh di ayat Imam Baal yang dibunuh, yaitu Imam Matan, Imam Baal, ayat yang ke-18. Di Yehuda, ada Imam Yoyada yang terus setia kepada firman Tuhan, yang terus setia kepada Allah Israel, yang terus mengusahakan dan melayani Tuhan dengan setia dan mengajak orang-orang Yehuda untuk terus menyembah Tuhan. Dan pesaingnya adalah Matan ini ya, pengikut Atalia, penyembah Baal. Dan kita melihat apa yang dilakukan Yoyada bersama istrinya, Yoseba ini, selama 6 tahun merawat, melindungi, menjaga Yoas dari pembunuhan Atalia ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai Yoyada, ayat yang keempat. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Yoyada setia kepada keluarga Daud. Ya, tentunya dia yang mengerti firman Tuhan, dia imam di situ, dan dia tahu, memahami betul bahwa Allah mengendaki kerajaan Daud ini terus berjalan, terus sesuai dengan rencana Tuhan dan tidak musnah. Dan Allah memakai Yoyada untuk melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kepahlawanan, melakukan tindakan-tindakan pembaharuan rohani di Yehuda. Dia memanggil kepala pasukan 100, para kepala pasukan 100, tujuannya apa? Kalau kita melihat di ayat 5 sampai 11, mengatur pasukan yang intinya akan melindungi, ayat yang ke-8. Haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Ayat yang ke-11. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi misbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Allah memakai Imam Yoyada dan pasukan 100 ini yang terus setia kepada Tuhan untuk melindungi Yoas dari Atalia, dari neneknya yang menjadi ratu di Yehuda yang menyembah Baal ini. Lalu apa tindakan Yoyada selanjutnya? Yoyada di ayat yang ke-12 dikatakan, sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Imam Yoyada dan Yoseba istrinya ya, selama 6 tahun mendidik Yoas untuk takut akan Tuhan, untuk setia kepada firman Tuhan, kepada Allah Israel, untuk setia kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya di usia yang ke-7, Imam Yoyada ini mengurapi Yoas menjadi raja, dan ada catatan yang menarik di situ, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Ya, di sini jelas sekali bahwa ini simbol bahwa Yoas, Yoyada, Yoseba, dan orang-orang yang setia ini, mereka berkomitmen untuk mengikuti Tuhan. Dan kita melihat tindakan-tindakan Yoyada selanjutnya, bagaimana dia melakukan pembaharuan rohani di Yehuda. Dia membunuh Atalia, ayat yang ke-16. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Atalia, penyembah
Baal ini, anak Ahab Isbel, cucu Omri yang jahat ini, yang 6 tahun berkuasa mengajak Yehuda untuk menyembah Baal ini, akhirnya dibunuh oleh Yoyada, dan imamnya juga dibunuh, mezbah-mezbahnya dihancurkan, dan yang luar biasa kembali Allah melakukan kebangunan rohani, melakukan pembaharuan rohani melalui Imam Yoyada di ayat yang ke-17. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Luar biasa, orang yang dipakai Tuhan untuk terus setia memegang janji Tuhan, berpaut kepada firman Tuhan, bukan menyembah kepada Baal, menyembah kepada berhala, ajaran palsu, ajaran sesat. Mereka terus setia. Dan bagaimana Yoyada mendidik Yoas, mengajari Yoas takut akan Tuhan. Kita melihat sedikit, besok akan dilanjutkan di pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajari dia. Kita melihat di sini bagaimana komitmen suami istri ini, keluarga ini, Imam Yoyada dan Yoseba, dalam mendidik Yoas, dalam mendampingi Yoas, dalam mengajak seluruh Yehuda untuk kembali kepada firman Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan, untuk setia kepada kebenaran firman Tuhan, melawan segala ajaran sesat, melawan segala nabi palsu, melawan segala penyembahan yang salah kepada para Baal ini. Apa yang dapat kita pelajari pada amanat teks pagi hari ini? Providensia Allah. Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah berkuasa untuk memelihara janjinya ini tidak gagal. Bahwa Tuhan Yesuslah keturunan Raja Daud, dan Allah berkuasa menggagalkan rencana Atalia untuk memusnahkan keluarga Daud ini. Dan Allah memakai orang-orang yang terus setia kepadanya. Ada hamba-hambanya, ada Yoseba, ada Yoyada, ada pasukan-pasukan yang setia kepada Yoyada untuk melindungi Yoas. Dan Allah memakai hamba-hambanya, konteks ini Yosafat, Yoyada, untuk mengajarkan hukum Allah, mengadakan pembaharuan rohani, mengajarkan firman Tuhan, dan untuk terus setia menjadi umat Tuhan. Lalu apakah aplikasi teks praktis bagi kehidupan kita sehari-hari ini, di masa kini? Apakah saya dan saudara sudah hidup dalam rencana agung Allah? Apakah saya dan saudara hidup dalam kehendak Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini? Yang kedua, apakah saya dan saudara sudah mengajarkan hukum Allah dan menolong orang lain bertumbuh kepada firman Tuhan, setia taat kepada firman Tuhan, seperti Imam Yoyada pagi hari ini? Diberkatilah kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya yang di online maupun yang di onsite di Gamaliel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Andre. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merespon firman Tuhan. Poin penting yaitu bahwa ketaatan pada firman Tuhan mendatangkan pengalaman-pengalaman iman, ya, pemeliharaan Tuhan yang nyata dan kuasanya itu yang nyata, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, hanya ditentukan
dan pertolongan Tuhan akan nyata, mujizatnya akan nyata. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, keluarga semuanya Tuhan. Tolong kami semua, mampukan kami untuk hidup senantiasa taat pada firman-Mu dan berpegang pada janji-janji firman-Mu dan mengikatkan diri yang kebenaran firman untuk hidup dan berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pakai semua kami, anak-anak-Mu, dan biarlah semua kami menjadi alat di tangan Tuhan yang membawa banyak orang untuk datang kepada-Mu, mengikatkan diri kepada kebenaran firman-Mu dan hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berserah padamu. Haleluya.